Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Rasa cemburu memang akan berujung bencana jika tidak bisa dikendalikan. Seperti rasa cemburu yang ada di dalam hati seorang pria berusia 37 tahun dari Pekanbaru Riau. Dirinya tidak lagi bisa menahan untuk melampiaskan emosi cemburunya kepada seorang pemuda yang diduga tengah dekat dengan istrinya. Tanpa berpikir lebih panjang lagi, akhirnya pada tanggal 10 Mei 2025 lalu, pria tersebut nekat menghabisi nyawa pemuda tersebut. Mungkin baginya kehormatan sebagai kepala keluarga adalah segala-galanya. Siapakah sosok pria 37 tahun tersebut dan apa kisah di balik tindakan pembunuhan yang dilakukannya? Kita ikuti sebuah kisah kasus dari Pekanbaru Riau ini sampai akhir ya sobat. Bambang Heriawan adalah seorang pria kelahiran Gunung Menang, Sumatera Selatan pada tanggal 15 Februari 1988 yang berarti usianya sudah menginjak 37 tahun saat ini. Kita sebut saja di sini dengan panggilan Bambang ya sobat. Dia sudah memiliki seorang istri dan 3 orang anak, di mana anak pertamanya adalah anak istimewa yang berkebutuhan khusus. Bambang dan keluarganya saat ini berdomisili di Jalan Utama Gang Pemilu nomor 10, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Riau. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Bambang dan istri mengelola sebuah counter handphone milik mereka sendiri yang berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Sukajadi, Pekanbaru. Dengan sikap ramah dan menyenangkan, Bambang dan sang istri selalu berusaha melayani pelanggan-pelanggan mereka secara maksimal. Tidak heran jika akhirnya counter mereka memiliki pelanggan yang cukup banyak. Selain ramah, Bambang ini juga dikenal oleh warga sekitar sebagai pribadi yang baik, solih, sering beribadah ke masjid, dan juga yang paling menyentuh hati mereka yang mengenal Bambang adalah dia tampak sangat menyayangi anak pertamanya yang memiliki kebutuhan khusus itu. Dan sepertinya memang itulah karakter Bambang, dirinya sangat peduli kepada keluarganya. Jika ada yang berani macam-macam dengan keluarganya, dipastikan Bambang akan turun tangan langsung menghadapi si pengganggu, termasuk jika ada yang berusaha menggoda istrinya yang cantik itu. Di dekat lokasi usaha mereka ada sebuah rumah makan serba ada yang cukup terkenal di sana, yaitu Rumah Makan Ampera Tiga Saudara. Dan salah satu karyawan rumah makan tersebut adalah seorang pemuda berusia 30 tahun bernama Rizky Perdana, atau di sini kita sebut dengan nama Rizky ya sobat. Rizky adalah seorang pemuda asal Pariaman, Sumatera Barat yang datang ke Pekanbaru untuk berjuang mencari rezeki, dan akhirnya dia menjadi karyawan di Rumah Makan Ampera Tiga Saudara. Tidak didapatkan informasi lebih mengenai statusnya apakah dia lajang atau tidak. Namun diperoleh informasi bahwa Rizky ini merupakan tulang punggung keluarganya di Pariaman. Wajah dan perawakan Rizky cukup menarik untuk dilihat. Wajahnya tampan dengan rambut cepak lurus dan mata sipit serta kulit putih. Cukup menjadi modalnya untuk menarik perhatian lawan jenis. Dan untuk masalah makan, sebagai anak rantau yang bekerja di warung makan, tentunya Rizky dipermudah dong untuk mendapatkan makanan di sana. Sedangkan untuk masalah makanan handphonenya alias pulsa atau kuota, Rizky pun juga tidak memiliki masalah karena dirinya sudah punya sebuah counter HP langganan, yaitu counter milik Bambang dan istri yang lokasinya hanya berjarak kurang lebih 20 meter dari tempatnya bekerja. Sudahlah dekat, ramah pula pelayanannya. Rizky pun menjadi salah satu pelanggan setia di sana dan salah satu yang sangat sering mampir di counter tersebut. Melihat loyalitas satu pelanggannya tersebut, tentu saja Bambang menjadi cukup senang. Dia cukup sering melayani Rizky di counter, atau jika dirinya sedang tidak ada di sana, Rizky dilayani oleh istri dari Bambang. Saat itu Bambang hanya melihat Rizky ini sebagai pelanggan biasa.
Tapi sobat, lama-lama ada rasa aneh yang mengganjal di hati dan pikirannya mengenai Rizky ini. Bambang mulai merasa curiga jika Rizky dan istrinya tengah dekat. Lebih dari hubungan antara pelanggan dan pemilik toko. Sejak bulan April 2025, tingkah istrinya mulai dirasakan berbeda oleh Bambang. Sang istri tampak seperti orang yang sedang kasmaran, tapi sikap sang istri kepadanya justru berbeda. Pertengkaran pun mulai muncul di antara mereka berdua. Bahkan nih, suatu hari sang istri pernah minggat atau pergi dari rumah dengan membawa anak-anak mereka. Kecurigaan Bambang pun bertambah, tapi dia harus mencari bukti terlebih dahulu. Dan apalagi sih benda yang menyimpan 1001 rahasia kita kalau bukan handphone kita, sobat. Bambang pun juga berpikiran ke sana. Dia merasa harus melihat isi handphone sang istri. Dan sobat, benar saja, suatu hari saat Bambang memiliki kesempatan untuk memeriksa handphone istrinya, di sanalah dia menemukan sebuah fakta yang membuatnya lemas. Bambang pun merasa sangat emosi saat itu, namun masih bisa ditahannya. Kemudian dia mencoba untuk memperingatkan sang istri untuk tidak mengulanginya. Tapi sang istri tidak juga berubah tindak tanduknya. Bambang masih berusaha menahan diri walau rasa cemburunya sudah berada di ubun-ubun yang mungkin saja suatu hari bisa lepas tanpa kendali. Dan meski hatinya terasa tidak karuan akibat sebuah fakta atau sebuah foto yang dia temukan di dalam handphone sang istri, Bambang tetap berusaha menahan diri untuk tidak melampiaskan cemburunya tersebut. Akan tetapi sebuah kejadian di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 membuat pria itu tidak lagi bisa menahan cemburunya. Di mana pagi itu saat dirinya tengah berada di counter handphone menunggu pelanggan datang, di dekatnya kebetulan ada handphone milik sang istri. Dan saat dibuka, ternyata lagi dan lagi Bambang menemukan fakta pahit serta menyakitkan. Dia melihat sang istri foto berdua dengan seorang pemuda yang sering berkunjung ke counternya. Pemuda yang menjadi salah satu pelanggan setianya, yaitu siapa lagi kalau bukan Rizky. Emosi Bambang pun mendidih seketika. Dia merasa harus menuntaskan masalahnya ini. Bambang pun kemudian menyiapkan sesuatu untuk dibawanya bertemu Rizky malam nanti. Sementara Bambang tengah menyusun rencana sembari menata hatinya yang sedang panas, di rumah makan Ampera, Rizky sedang bekerja seperti biasa. Tapi ada yang membuatnya lebih bersemangat hari itu karena dia akan pulang kampung ke Pariaman malam nanti setelah selesai kerja. Dan akhirnya setelah bekerja seharian, warung pun tutup sekitar pukul 10 malam. Rizky beres-beres meja makan, tidak mengetahui bahwa akan datang seseorang yang akan berurusan dengannya sebentar lagi, yaitu Bambang. Bambang datang ke rumah makan Ampera sekitar pukul 10 malam. Memang menunggu Rizky selesai bekerja. Pria itu pun berjalan masuk ke rumah makan mendekati Rizky. Si pemuda Pariaman yang mengenal Bambang segera menyapanya dan menawarinya makanan. Mau makan apa, Pak? Tapi alih-alih mendapatkan jawaban nama makanan dari mulut Bambang, Rizky malah mendapatkan amarah dari pria tersebut. Keributan pun dengan cepat terjadi di antara mereka. Dan sebelum Rizky menyadari ada apa sebenarnya ini, tangan Bambang sudah lebih dahulu masuk ke dalam saku celananya untuk mengambil sebuah pisau dapur warna silver yang telah disiapkannya sedari pagi tadi. Dia serahkan sajam tersebut ke tubuh Rizky dengan sangat cepat, sobat, ke arah dada, ke arah tangan, dan juga ke arah bawah perut pemuda itu. Rizky yang tidak sempat melawan ataupun menghindar pun akhirnya terjatuh ke lantai rumah makan bersimbah cairan merah. Keributan itu membuat para karyawan rumah makan mendekati tubuh Rizky yang sudah tergeletak di lantai. Sedangkan Bambang sudah pergi melarikan diri. Sebenarnya sempat akan dihakimi, tapi dia berhasil lolos. Para saksi pun fokus menolong Rizky yang sepertinya sudah kehilangan banyak cairan merah, namun dengan segera mereka tetap membawanya ke rumah sakit Santa Maria untuk mendapatkan pertolongan pertama, dan sebagian saksi lain membuat laporan ke Polsek Sukajadi. Tapi sayangnya sobat, sebuah berita duka pun datang dari rumah sakit yang menyatakan bahwa nyawa Rizky tidak lagi dapat tertolong. Rizky telah tiada, sobat.
Sementara itu selang 15 menit dari kejadian, tim Polsek Sukajadi sudah sampai di lokasi kejadian dan segera melakukan olah TKP serta memburu keberadaan Bambang, si terduga pelaku yang ternyata dia melarikan diri ke arah Brimopolda Riau berniat akan menyerahkan diri katanya. Tim kepolisian pun berhasil menangkap Bambang yang saat itu kondisinya juga dipenuhi bercak cairan merah. Tangannya juga ada bekas sajam yang mungkin diperolehnya saat penyerangan tadi. Maka sebelum dibawa ke markas, Bambang dibawa terlebih dahulu ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan di tangannya yang terluka. Setelah selesai tindakannya di tangan, Bambang dibawa ke markas untuk menceritakan motif serta kronologinya. Kita masuk ke motif dan kronologi sesuai keterangan tersangka ya sobat. Motif Bambang melakukan pembunuhan terhadap Rizky adalah karena masalah asmara, di mana menurut Bambang Rizky telah terbukti menjalin hubungan gelap dengan istrinya. Bambang menceritakan bahwa sejak sekitar bulan April 2025 Rizky dekat dengan istrinya. Ditemukan bukti-bukti berupa foto berdua antara Rizky dan istri Bambang di handphone. Setelah itu sang istri sempat diperingatkan oleh Bambang untuk menghentikan perselingkuhannya tersebut. Tapi ternyata sang istri tetap ngeyel, tetap berhubungan dengan Rizky. Bahkan Bambang juga beberapa kali memergoki sang istri mengirim makanan ke tempat kerja Rizky. Bambang pun tidak dapat lagi menahan emosi dan cemburunya ketika Sabtu pagi melihat lagi sebuah foto yang menampakkan kebersamaan antara Rizky dan istrinya di handphone sang istri. Bambang pun langsung menyiapkan pisau yang akan dipakainya untuk menghabisi nyawa Rizky dan terjadilah peristiwa di tanggal 10 Mei malam itu. Kronologis kejadian, korban atas nama Rizky pada saat itu sedang di dalam rumah makan, bersiap-siap mau pulang kampung ke Pariaman. Nah, pada saat itu pelaku yang sudah mempersiapkan pisau ya, yang ada di sini langsung masuk ke dalam kedai dan secara tiba-tiba menyerang korban hingga 9 kali. Berdasarkan pengakuannya ini, Bambang pun akhirnya dijerat dengan pasal berlapis yang diantaranya adalah pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukmat atau penjara seumur hidup atau maksimal penjara 20 tahun. Pada tanggal 26 Mei 2025 telah dilakukan rekonstruksi peristiwa pembunuhan pada tanggal 10 Mei 2025, di mana saat itu Bambang memperagakan seluruh aksi pembunuhannya sobat. Ada 10 adegan sobat. Tidak tampak adanya penyesalan di wajah pria tersebut. Tidak tampak adanya ekspresi ketakutan atau kekhawatiran karena telah menghabisi kekasih gelap istrinya. Apa ya yang ada di dalam hati serta pikiran Bambang saat itu sebenarnya? Sepertinya hanya dirinya dan Tuhan yang tahu ya sobat. Demikian sobat kisah kasus kita kali ini, semoga selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama. Lagi dan lagi ya, sebuah kisah perselingkuhan yang berakhir bencana dan yang menjadi korban sejatinya adalah anak-anak. Mbak Tiwul berharap semoga ketiga anak Bambang tetap dapat tumbuh bahagia dan menjadi orang hebat kelak, walau ayah mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Sobat Mbak Tiwul semua, jangan lupa tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Dan ada satu lagi yang masih membuat Mbak Tiwul bertanya-tanya, siapa sih nama sebenarnya dari Bambang Heriawan ini? Karena ada beberapa informasi yang menuliskan Bambang Heriawan, tapi ada juga informasi yang menyebutkan bahwa namanya adalah Bambang Trianto. Buat yang tahu sobat semua, tulis di kolom komentar juga ya. Terima kasih buat sobat Mbak Tiwul semuanya yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.